Saya persilahkan Mr. Andy untuk memimpin khotbah. Oke, terima kasih buat Hubert dan juga anak-anak yang sudah melayani di kelas 12 IPA. Mari kita semuanya berikan tepuk tangan pakai emoji di chat box kita masing-masing untuk teman-teman kita yang sudah melayani di pembukaan tadi. Luar biasa sekali ya. Oke, baik. Eh, apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Semuanya baik-baik saja ya. Saya harap semuanya pada semangat, pada sudah bangun, sudah sarapan ya, dan juga sudah mandi segar ya. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami baru mendengarkan saja pujian. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Engkau ajari setiap hari agar kami bisa menjadi seperti Engkau, serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banyak buat pagi hari ini yang begitu segar Tuhan. Walaupun ada beberapa kami yang di situ masih ngantuk, mungkin belum sarapan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau siapkan pikiran kami, agar kami Tuhan bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Apa yang telah kami dengarkan nanti, Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya itu di dalam sehari-hari Tuhan. Tuhan, bantu juga hamba-Mu ini yang mau membawakan firman-Mu. Kaulah berkata-kata agar aku dapat bisa Tuhan menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, baik semuanya. Sebelum kita mulai juga, ini ada saya link yang mau saya bagi sama teman-teman sekalian. Nah, ini ada Mentimeter ya. Bisa kita lihat nih, ada pertanyaan nomor 1. Mungkin saya mau presentasi dulu ya buat admin siapa nih, Emily atau siapa. Mohon izin presentasi ya, Emily. Oke, terima kasih banyak buat Emily. Oke nih, ini ada. Sudah dapat semuanya? Oke, katakan ya jika kalian sudah dapat. Bisa dikatakan chat di box ya. Ayo kita lihat nih. Yang pertama, sebutkan satu kata ketakutan terbesarmu. Apa sih ketakutan yang terbesar hari ini ataupun yang begitu lama sampai hari ini bisa dikatakan menghantuimu gitu loh. Satu kata aja. Ayo bisa saya tunggu mungkin 30 detik dari sekarang. Bisa diketik. Apa sih satu kata ketakutan terbesarmu? Contoh nih. Oke, neraka, dosa. Kalau tidak ingat dosa, gagal. Oke. Masa depan, future. Oke, kalau tidak ingat dosa, ya. Kehilangan, benar sekali. Menyesal, oke. Paling gede ini ada dosa ya, ada dosa yang paling gede. Ada 13 orang sekarang. Dosa. Wah, dosa ya. Dosa dan gagal nih. Dan pede nih ya, pede. Kurang pede nih ya. Jadi takut banget nih kalau pede seperti itu. Oke. Sudah 29 orang. Oke. Ditunggu beberapa detik lagi. Oke. Terima kasih banyak yang sudah respon ya. Dari jawaban yang sudah kita lihat bahwa di sini
rata-rata nih ya, kita semua itu ketakutan yang terbesarnya adalah melakukan dosa, gagal, kehilangan, mungkin satu lagi ya, pede ataupun menyesal seperti itu ya. Thank you yang sudah jawabnya. Kita buat pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan sudah tahu nih apa ketakutan terbesar kalian. Banyakan itu dosa gitu ya, atau gagal. Nih, orang yang berani itu seperti apa sih menurut kalian orang berani? Bisa di chat atau diberikan pendapat orang berani itu seperti apa sih? Wih, andalkan Tuhan. Mantap sekali. Wih, luar biasa. Ya, andalkan Tuhan. Mencoba hal baru. Selalu mencoba. Oke. Berani mengakui kesalahan. Tidak takut gagal. Oke, ambil resiko. Wah, semuanya banyak banget nih ya. Pantang menyerah. Wah, suka tantangan nih saya. Waduh, kita sama nih, suka tantangan. Tidak takut gagal yang paling gede. Oke, tidak takut gagal dan ambil resiko. Wah, luar biasa ya. Apa sih rebel? Rebel apa ya? Saya baru tahu nih apa rebel. Rebel apa ya? Mungkin bisa di chat nanti. Saya baru tahu nih apa rebel. Maaf nih, saya kurang ikuti zaman kali ya. Oke, orang yang berani itu bisa ambil resiko, Mr. Randy. Oke. Wah, luar biasa ya. Never give up. Ya, percaya diri. Oke. Oke. Saya sudah dapat beberapa jawaban ya. Yang pertama itu, orang yang berani itu yang kita katakan adalah orang yang tidak takut gagal. Oke, tidak takut gagal. Tidak gagal ya. Yang kedua, berani mengambil resiko. Oke. Terus berikutnya bisa saya ambil never give up. Mungkin sama ya dengan percaya diri. Oke, satu lagi nih. Mungkin saya bingung ya apa rebel. Bisa di chat ya. Thank you buat kita semua yang sudah sharing ya pendapatnya. Nah, dari hal-hal tadi kita sudah lihat nih ya. Bahwa dari kita semua ketakutan ataupun kekhawatiran yang sangat bisa dikatakan menghampiri atau menghantui hidup kita itu kebanyakan adalah dosa dan gagal ya. Tetapi di sisi satu lain kita bilang bahwa orang berani itu adalah orang yang tidak takut gagal gitu ya. Yang tidak selalu ngambil risiko seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, lagi ada di sini saya mau sharing sesuatu. Ini bisa dilihat PPT saya. Bisa ya? Oke, mari kita lihat ya. Menurut teman-teman nih, apakah orang ini bisa dikatakan orang berani? Ya, kita tahu lah siapa ini gambarnya ya. Yaitu Spider-Man. Ini Spider-Man ya? Spider-Man ya ini? Oh, salah, ini Iron Man. Oke, ini Iron Man katanya. Oh ya, menurut kalian semuanya anak-anak, apakah ini orang paling berani di dunia? Menurut kalian? Please ya, ketik iya jika iya, please ketik tidak jika tidak. Ya, di komen di chat box kita ya. Tidak. No. Oke, semuanya bilang tidak, luar biasa. Oke. Cuma satu yang bilang iya tadi ya. Si Aurel cuma bilang iya. Mungkin Aurel sangat fans banget ya dengan Iron Man di sini. Berani, punya lighting hand gitu ya. Luar biasa. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan yang ini? Wah, tahu nggak ini gambar apa? Apakah ini bisa dikatakan orang yang berani? Yang tiba-tiba muncul di depan rumah kalian atau di dalam rumah pas lagi tidur kan tiba-tiba muncul, apakah itu orang yang berani padahal kalian tidak kenal gitu loh. Oh, berani, semua berani banget katanya. Oke, katanya itu maling katanya. Oke, berani banget katanya. Berani banget itu karena datang tak diundang gitu, tiba-tiba datang langsung masuk ke rumah kita gitu ya. Oke, thank you banget ya atas responnya. Mungkin yang terakhir nih, menurut kalian apakah orang ini berani menurut kalian? Tahu ya kita semua ini siapa?
Oke, menurut kalian ini Keke ini orangnya berani nggak ya? Keke bukan boneka seperti itu. Berani ya nggak? Oke, berani banget. Wow, sangat berani. Oke, banget katanya gitu. Ada lagi nggak? Banget katanya. Berani percaya diri. Oke, bagus banget tuh alasannya berani karena dia percaya diri gitu ya. Ada lagi? Mungkin kalian tahu ya lagunya ini yang sangat apa namanya booming ya, yang sangat trending di YouTube, bisa dikatakan nomor satu sempat beberapa minggu terus dihapus lagi gitu ya. Luar biasa, berani tampil di panggung kata di daerah. Ya, jadi menurut kita semua kita sudah tahu nih ya gambaran tentang apa sih ketakutan itu, apa sih keberanian itu. Ya, jadi hari ini saya akan membawakan atau sharing hari ini tentang be strong and courageous ya. Jadilah kuat dan jadilah berani seperti itu. Ini adalah topik yang saya akan sharingkan kepada kita semua. Oke. Menurut Franklin, ini adalah paman saya ya, paman kandung saya ya. Katanya seperti ini. Courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is more important than fear. Nah, di dalam bahasa Indonesia ya katanya begini, berani itu bukan karena ketidakadanya ketakutan, tapi pengertian bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut atau ketakutan itu sendiri. Nah, kita tahu semua bahwa setiap manusia atau akhir-akhir ini kita sangat takut gitu ya. Sangat khawatir dengan situasi yang ada. Seperti mungkin ada COVID-19 ini. Kapan sih ini bisa terselesaikan biar pergi ke sekolah, bisa hang out dengan teman-teman gitu ya. Nah, kita memiliki ketakutan di dalam diri kita itu sebenarnya sangat alami ya. Bisa saya katakan sangat alami karena setiap orang itu tidak lepas dari rasa takut. Namun arti dari si Franklin ini mengatakan bahwa yang paling penting didasari bahwa ketakutan itu akan menyelimuti kita dan keberanian akan membawa kita ke jalan kesuksesan. Nah, artinya di dalam setiap manusia itu pasti ada rasa takut gitu ya. Pasti ada rasa khawatir. Tetapi jangan khawatir. Di situ juga ada rasa keberanian yang kita dapatkan secara alami gitu ya. Keberanian di sini tidak berarti tidak adanya rasa takut ya. Hanya berarti bahwa harus ada ya. Harus ada di dalam diri kita bahwa ada yang lebih besar dari rasa takut. Kita tidak bisa menyebut bahwa setiap orang itu tidak ada rasa takut. Namun seseorang yang memiliki rasa ketakutan akan hal-hal tersebut ya, walaupun dia takut, walaupun dia khawatir, tetapi dia berani untuk mencoba. Itulah arti dari rasa berani, courage. Itulah arti dari courage tersebut, ya. Di mana rasa khawatir kalian ada, tetapi kalian mau melakukannya itu. Nah, itulah arti dari keberanian menurut si paman saya tadi, Franklin D. Roosevelt, gitu ya. Oke, sama halnya dengan si Joshua. Wah, kenal nggak kalian siapa si Joshua itu? Nah, Joshua ini bisa saya bilang abang saya lah ya. Mirip mukanya sama jenggotnya sama saya gitu ya. Mirip banget. Nah, jadi si Joshua ini ya kita tahu bahwa Joshua adalah partner dengan si siapa tuh yang pakai rambut putih. Ya, dia adalah si Musa. Ya, awalnya kita tahu bahwa si Musa itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama di Ulangan 34, disitulah akhirnya si Musa meninggal gitu ya. Musa meninggal. Nah, ketika Musa meninggal, apa yang terjadi? Nah, nanti kita lihat di Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Kita lihat bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ya, binun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Wah, bisa kebayang nggak?
tiba-tiba Tuhan bilang, wah Yos, kamu tahu nggak Yos? Kamu memiliki sesuatu hal yang kamu tidak tahu gitulah. Nah ketika si Musa meninggal, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu yang menggantikan si Musa. Seperti itu. Terus kenapa sih si Yosua bisa digantikan? Karena pada waktu itu bisa kita lihat di dalam perjanjian lama di Ulangan, Deuteronomy 34, verse 10 to 12 gitu ya. Katanya gini, since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Artinya di sini, ketika Musa meninggal, ya, mungkin kalian suka sejarah ya, bisa kalian bayangkan. Ketika si Musa itu meninggal, kita tahu bahwa Musa adalah anak kesayangannya anak kesayangan Tuhan, ya bisa kita bilang seperti itu ya. Ketika Musa meninggal, tahu nggak apa yang terjadi? Gak ada bangsa Israel yang bisa menggantikan. Gak ada bangsa Israel yang bisa menggantikan. Tetapi dilihat Tuhan bahwa ketika Musa dengan Yosua, Yosua adalah anak bimbingannya si Musa gitu ya. Ketika Tuhan melihat Yosua yang begitu humble, yang begitu obey, yang begitu trust Tuhan gitu ya, dia mau gitu ya. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi penggantinya si Musa gitu ya. Di dalam bahasa Inggris karena kita lihat di sini new face to face. Artinya di sini nggak ada bangsa Israel yang tahu tentang Tuhan itu bagaimana gitu loh. Yang tahu Tuhan itu siapa gitu ya. Tapi hanya si Yosua lah yang bisa gitu ya, yang obey dengan Tuhan, yang humble seperti itu. Nah, jika kita di dalam situasi tersebut ya, kita tiba-tiba dipilih seperti ini. Kamu nanti akan menggantikan saya kelak gitu ya. Kamu nanti akan menggantikan ketua OSIS. Kamu nanti begini-begini. Apakah kita siap? Nah, menurut kalian bagaimana sih perasaan si Yosua pada waktu itu? Menurut kalian apakah perasaan Yosua itu nangis, kecewa, apa segala macam? Bagaimana sih perasaan Yosua pada waktu itu? Mungkin teman-teman bisa chat ya, respon di dalam chat box kita. Menurut kalian ketika Tuhan memilih Yosua pada waktu itu perasaannya bagaimana? Apakah langsung, oke, Tuhan, saya sedia, aku siap untuk jadi menggantikan Musa. Menurut kalian bagaimana? Bagaimana perasaan Yosua pada waktu itu? Bisa di chat, saya mau lihat dulu nih responnya teman-teman. Merasa belum siap dan belum layak. Oke, kata si Brenda. Oke, mungkin ragu, Mister, karena tiba-tiba Tuhan kasih komen gitu ya, perintah gitu bahwa saya harus siap menggantikan si Musa seperti itu. Nah, mungkin ya kita lihat perasaannya si Yosua pada waktu itu adalah rasa takut, kecut, bingung mau ngapain gitu ya, tiba-tiba kok aku dipilih gitu ya. Khawatir ya, bisa dikatakan juga tawar hati seperti itu. Mungkin galau katanya, galau, bimbang seperti itu. Nah, kenapa sih si Yosua mempunyai perasaan seperti itu? Karena si Yosua berpikir bahwa dia itu punya musuh. Musuh dalam arti di sini adalah bukan tentang musuh untuk berperang, walaupun ada nanti yang akan dihadapi Yosua. Tetapi di sini disebutkan musuh yang paling terbesar adalah diri kita, gitu ya. Apakah kita bisa ya mau menerima bimbingan dari Tuhan seperti itu? Sama seperti mungkin saya mau share juga tentang waktu saya ketakutan paling terbesar waktu saya kecil adalah ketika saya ketika saya kehilangan mama saya. Ketika itu SMP, mama saya meninggal. Ya, jadi saya merasa hidup saya ini tidak ada guna. Rasa khawatir itu sangat dalam gitu ya. Seakan-akan saya tidak akan punya masa depan seperti itu. Karena bisa saya katakan tulang punggung di keluarga kami adalah mama saya seperti itu. Karena mama saya yang bisa cari makan, ya, cari duit, apa segala macam gitu ya. Tetapi di sini saya belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah diam kepada umatnya yang sangat mengandalkan Dia. Gitu. Nah,
Jadi walaupun pada waktu itu bisa saya katakan SMP sampai SMA, saya itu bisa dikatakan tidak percaya Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah mengambil ibu saya, di mana ibu saya itu adalah orang yang sangat saya sayangi dan menginspirasi saya gitu. Dan banyaklah yang membuat saya jadi putus asa, seperti juga perasaan saya dan juga kepada papa saya yang begitu tidak akur pada waktu itu. Nah, tetapi di sini saya disadarkan seiringnya waktu, Tuhan menyadarkan saya bahwa ada satu kejadian yang membuat saya disadarkan oleh Tuhan ketika saya mengalami kecelakaan gitu ya. Di mana mengalami kecelakaan itu Tuhan membantu saya sangat luar biasa. Di situ saya merasa juga bahwa saya tidak boleh mengandalkan kesombongan saya seperti itu. Lalu saya meminta maaf, mencoba untuk memberanikan diri, meminta maaf kepada papa saya bahwa saya itu salah seperti itu. Oke, nah kita lihat dari kisahnya Musa tadi ya sama Joshua. Kita lihat bahwa di sini Musa digantikan oleh Joshua. Itu kita lihat such a big show to feel for Joshua. It's a privilege ya. Itu salah satu, wow, siapa sih yang bisa menggantikan Musa? Wow, nggak ada mungkin. Tetapi di sini salah satu yang bisa dikatakan wah Joshua dapat salah satu privilege dari Tuhan. Nah, karena di sini ketika Tuhan memilih Joshua, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu ya seumur hidupnya. Tapi dia harus menguatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti itu kata Tuhan dalam Yosua 1 ayat 3 sampai 6. Nah, menurut teman-teman sekalian ya, where does the courage come gitu ya? Dari mana sih keberanian itu datang? Bisa di komen atau di chat. Dari mana sih menurut kalian? Saya mau lihat dulu responnya teman-teman sekalian. Ayo nih, ingat ya, akan ada nanti surprise nih dari Mr. Andy. Ya, kata di Kevin itu dari diri kita sendiri. Oke, benar. Dari pikiran, dari Tuhan. Oke, Esther bilang dari Tuhan. Oke, apakah keberanian itu dari otot kita yang gede, dari badan kita yang besar? Apakah itu yang dimaksud dengan keberanian? Yang bisa menghadapi, ngangkat beban berat, seperti itu. Tidak, bahwa di sini keberanian itu, the courage comes from God. Datangnya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Nah, kita lihat bahwa dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6, Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di sini artinya bahwa kita haruslah benar-benar percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi itu. Ya, jadi mungkin saya juga share nih ya kepada kita semua sedikit tentang kegagalan. Saya pernah gagal nih waktu saya kuliah di luar negeri, bisa gagal, bisa dikatakan satu semester aku harus tunda untuk pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena profesor saya itu tidak mengizinkan saya pulang, gitu ya. Tetapi kenapa ketika saya refleksikan, kenapa sih saya nggak bisa pulang seperti itu? Karena itu saya memaksa kehendak saya, bahwa saya ini harus lulus, saya harus tepat waktu. Bukan apa sih maunya Tuhan, apa sih yang maunya saya dibentuk seperti itu. Jadi di sini saya belajar bahwa setiap kita di sini hendaklah kita mengandalkan Tuhan, bukan pikiran kita sendiri. Karena kenapa? Kalau saya mengandalkan pikiran saya sendiri, jujur pada waktu saya kuliah di luar negeri, saya tinggal di asrama, bisa dikatakan lantai 9 gitu ya. Tempat ketika profesor saya bilang, kamu gagal, nggak bisa lanjut, nggak bisa lulus tahun ini katanya. Dipikir-pikir, waduh teman-teman saya udah pulang ke Indonesia, saya masih tinggal di sini lagi gitu ya. Tempat di dalam pikiran, apakah saya lompat nih dari lantai 9 ke lantai 1? Ya, apakah saya berani gitu ya? Nah, tetapi di sini artinya adalah bukan itu arti dari keberanian sebenarnya seperti itu. Tapi kita haruslah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Sebab Tuhan berkata kepada kita bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Nggak ada yang lawan kita. Ketakutan juga tidak jadi lawan kita ya. If God is for us, who can be against us? No one. Nggak ada. Nggak ada lawan kita ya. Semuanya itu kita dimerdekakan oleh Tuhan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mengatakan our God is bigger than our fears. Ya, bisa diketik juga kepada teman-teman, my God is bigger than my fear. Ya, bisa diketik biar kita semakin semangat di sini. My God is bigger than my fear, atau kepanjangannya, atau gini aja, my God is bigger. Gitu aja ya. Oke, karena di dalam setiap pergumulan kita itu, kita tetap andalkan Tuhan. Baik itu kita khawatir, baik itu di dalam ketidakpedian tadi, bisa dikatakan juga takut gagal atau dosa gitu ya. Tetap andalkan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition. Artinya di sini adalah kita jangan khawatir, jangan cemas. Walaupun tiba-tiba kita menghadapi sesuatu hal yang tidak kita harapkan, ingat, caranya yang pertama adalah kita haruslah berdoa. Berdoa, dan meminta permohonan kepada Tuhan. Agar kita tetap selalu di dalam perlindungannya dan tetap bisa menjadi kuat dan berani. Oke, sebab Tuhan juga berkata, selain daripada berdoa tadi, Tuhan berkata kita, bagaimana sih agar kita be strong and courageous? Kita di sini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu hendaklah merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tidak hanya di hari Minggu, tidak hanya ketika kita ada masalah, tidak itu. Tetapi hendaklah kita merenungkannya pada siang dan malam. Itu artinya setiap hari kita merenungkan, wah, apa sih maunya Tuhan kepada kita menurut firman-Nya. Yang kedua, yang tadi poin pertama adalah be strong and courageous itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua itu bahwa kita tahu untuk be strong and courageous itu hendaklah we must build. Kita harus bangun gitu ya. Kita harus bangun selalu gitu ya. Karena setiap kita melatih itu akan menjadi terbiasa. Ada pernah saya baca artikel ketika kita melatih sesuatu hal, kebiasaan kita di dalam 21 hari atau 21 kali secara rutin, itu otomatis kita bisa melakukannya menjadi rutinitas kita. Yang pertama, mungkin ya, kita melatih setiap hari untuk bisa ngomong sama atau memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan kepada guru. Setiap hari kita bisa latihan secara konsisten selama 21 kali. Sebab di sini katanya si Ruth ya, bukan Ruth Miss Ruth kita ya. Ini Ruth Gordon ya. Katanya seperti ini. Courage is like a muscle ya. We strengthen it by use ya. Jadi setiap hari kita harus latih biar menjadi kebiasaan gitu ya. Keberanian itu haruslah kita latih gitu ya. Nah, mungkin kita di sini tahu nih film yang sangat terkenal gitu ya. Ada yang udah pernah nonton ini? Ada yang pernah nonton ini? The King's Speech? Mungkin bisa cek ya. Saya mau lihat, ada yang pernah nonton ini. Ini salah satu film yang sangat saya sukai ya. Sangat terkenal juga. Ada yang pernah nonton? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, bisa nanti menjadi salah satu list film kalian yang saya rekomendasi nih filmnya. Nah, ini film yang sangat favorit, sangat populer juga. Mempunyai banyak award gitu ya. Nah, film ini berceritakan tentang ada seorang raja, tetapi rajanya itu tidak sempurna. Rajanya itu ngomong terbata-bata, gagap, bisa dikatakan. Seperti itu. Tidak sempurna untuk ngomong. Di dalam film ini saya dapat belajar, yang pertama, bahwa si King George IV, ya, yang tadi rajanya itu, was loved by his people because he stammered, ya, because of his stammer. Nah, di sini artinya
Walaupun orang udah mengolok-oloki dia ya, tetapi dengan kerendahan hatinya, humble-nya dia masih tetap dicintai oleh masyarakatnya. Dia juga dicintai oleh masyarakatnya karena dia itu seorang pahlawan. Ya, walaupun di dalam ketidaksempurnaannya itu dia melakukan satu yang impactful ya bagi orang-orang. Dan juga bisa dikatakan melalui film ini, be genuine and don't be afraid of your flaws. They are what make you human. Katanya di sini adalah jadilah diri kamu sendiri ya. Apapun kekurangan kamu. Karena di dalam kekurangan kamu itu, itulah yang membuat kamu setiap belajar. Setiap hari untuk menjadi kuat dan berani untuk percaya diri. Seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk melatih keberanian tadi ya? Untuk melatih atau membangun keberanian tadi. Yang pertama itu, teman-teman harus bisa berani berubah. Ya, berani berubah. Membangunnya itu pertama kalian harus bisa berani berubah. Karena di dalam 12 ayat 2, di sini ada dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya di sini, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau setiap hari mau berubah. Ya, mau mengubah mindset kita yang dari negatif menjadi yang positif. Ya, artinya kita bisa mau dibentuk karakter kita oleh Tuhan. Artinya pondasi yang paling pertama adalah firman Tuhan harus kita tetap gali setiap hari. Yang kedua, bagaimana sih caranya untuk melatih? Ya, yang kedua itu adalah fokus. Ya, fokus artinya jika kita fokus untuk mempunyai tujuan, ya hidup ini mempunyai tujuan, teman-teman. Kalau kita tidak ada punya tujuan, itu semuanya jadi useless. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan tujuan be strong and courageous tadi? Ya, kita harus fokus. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 9 ayat 28 sampai 30. Ini cerita tentang ada orang buta yang datang kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Nah, di sini saya percaya juga bahwa kita semua di sini yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dapat fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam kita. Ya, kita dapat fokus bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu kepada kita. Yang berikutnya, berani mencoba. Ya, untuk membangun suatu keberanian itu adalah kita hendaklah berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman kita. Dari Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya di sini jika teman-teman sudah pernah gagal, ya terus mencoba, terus mencoba. Ya, Tuhan berkata aja kita sudah menang loh. Kita terus sudah berada di dalam kemerdekaan gitu ya. Jadi apapun yang sudah kamu alami, terus mencoba, terus saja mencoba seperti itu. Karena Tuhan sudah berkata, oke, kita semua orang-orang yang percaya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya bagaimana sih cara untuk melatihnya itu? Yang berikutnya adalah dengan cara kita hendaklah kuatkan dan teguhkanlah hati kita gitu ya. Sama seperti yang Joshua tadi ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun rasa takut kita yang kita alami ya, mungkin sampai gimana gitu ya. Dulu saya di sekolah, saya itu ketakutannya sangat luar biasa. Presentasi ini ya, presentasi. Ini kertas saya yang pegang sekarang ini bisa sampai menari-menari seperti ini. Bisa menari-nari sampai orang-orang pada ketawa. Kenapa sih dia? Kenapa sih dia gitu? Nah, ketika saya bicara ini ikut loh. Terus tangan saya berkeringat seperti itu. Nah, kenapa saya mengalami seperti itu? Karena saya selalu berada pada waktu SMA di dalam insecure saya gitu. Saya tidak secure dalam Tuhan gitu ya. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun karena saya dulu waktu SMA itu sangat sempurna sekali. Jika ada nilai 1 gagal, remedial, saya langsung hopeless gitu ya. Makanya saya ingin hidup saya itu sempurna. Makanya saya tidak mau gagal seperti itu. Tidak mau gagal artinya ketika saya gagal, saya sangat
kecewa banget dengan diri saya. Tetapi Tuhan berkata, kita belajar dari kegagalan agar kita bisa fokus dalam Tuhan. Seperti itu. Nah, karena lebih dari semuanya itu Tuhan berkata bahwa my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Artinya, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahan ada kuasa Tuhan yang menjadi sempurna dalam hidup kita. Ya, jadi di dalam kelemahan kita selalu ada Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang membuat kita jadi sempurna. Poin saya yang ketiga, yang terakhir adalah ini tentang courage needs support. Bahwa keberanian itu butuhlah support, dukungan, tidak hanya di dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita berani di dalam sendiri, tidak mau meminta nasihat, meminta bimbingan, itu kita bisa jadi mengandalkan pikiran kita sendiri seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan partner kita itu ya, support itu? Hendaklah kita dapat memilih ya, atau bisa katakan ada satu orang yang bisa mendengarkan kita, yang bisa masih berikan masukan seperti Daud dan Yonatan, Musa dan Yosua tadi ya, Paulus dan Timotius seperti itu. Mereka saling mendukung satu sama lain agar bisa berani, be strong and courageous tadi di dalam Tuhan gitu ya. Mereka semua ini mempunyai kelemahan. Oh, apalagi Musa. Musa itu ya sangat weak, lemah, apalagi di dalam kata-kata. Dia itu orangnya nggak romantis lah, bisa saya bilang. Nggak romantis, nggak gampang untuk membuat kata-kata yang bagus seperti anak-anak remaja sekarang gitu ya. Dia ini sangat takut untuk ngomong. Kelemahannya itu adalah dia terbata-bata untuk ngomong. Tetapi dia mau untuk humble sama Tuhan, mencari nasihat sama Tuhan, atau sama-sama memberikan motivasi kepada temannya gitu ya, agar bisa be strong and encourages. Makanya kita mempunyai our pulse ya, sahabat kita. Kita haruslah mempunyai sahabat yang benar-benar memotivasi kita. Karena di dalam ini ada quote atau phrase saya dapatkan bahwa you are the average of the 5 people you spend the most time with. You need to choose wisely. Ya. Jika kamu mempunyai 5 orang yang selalu kamu habiskan waktu dengan mereka, kamu harus bisa memilih 1 orang dengan bijak untuk bisa menjadi sahabat kalian yang bisa mendukung, apalagi fokus ke dalam Tuhan, bukan mendukung di dalam kejahatan atau ke dalam negatif ya. Fokus untuk jalan-jalan dan kuat berani bersama Tuhan. Karena kata si Billy Graham ya, oh ini sangat orang terkenal ya. Ini abang saya dulu ini. Nah, katanya seperti ini. Courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffen. Artinya di sini adalah leaders have to be brave, but it's hard when it seems like you are alone. But be brave still. You will find more support than you think. Help and motivate, praise each other. Ya, itulah arti dari keberanian. Jadi kesimpulan buat sharing saya satu hari ini bisa saya simpulkan dalam 3C and 3-4. Mari kita sama-sama be strong and courageous, karena be strong and courageous itu, courage comes from God. Caranya itu kita pray, ya, pray and listen to His words. Ya, yang kedua bahwa courage itu is built. Artinya we need to practice every day. Nggak bisa cuma sekali. Dan yang ketiga, bahwa courage itu needs support atau partner. Partner yang bisa membuat kita fokus ke dalam Tuhan. Jadi ini surprise dari Mr. Andy yang bisa kita terapkan semuanya. 3C and 3P. Ya, 3C and 3P. Thank you so much. Terima kasih atas semuanya. Mari kita be strong and courageous di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berkati di dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan di dalam firman-Mu yang baru saja kami dengarkan Tuhan. Yaitu tentang si Joshua dan juga Musa Tuhan. Di mana Joshua Engkau pilih Tuhan walaupun dia banyak rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kelemahan dia banyak Tuhan. Tetapi di sini Tuhan kami dapat melihat sesuai dengan firman-Mu tadi. Di dalam kelemahan itu ada sesuatu hal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Yaitu kesempurnaan yang hanya di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan bantu kami untuk menjadi be strong and courageous, terutama untuk dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin dari sini kami banyak kelemahan kami, kekhawatiran kami, ketidakpercayaan diri kami, bahkan masa depan kami yang belum jelas Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami bisa Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang begitu mengajarkan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berkati segala aktivitas kami satu harian ini. Dan apapun yang kami rencanakan, bantu kami untuk tetap be strong and courageous hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kini sepanjang segala masa. Amin.